inti mereka kan cuma mau nyeret aku ke penjara kan gitu kan. Ini kan sebagian orang kan udah gerakan yang pengen nyeret saya kasus sumber waras, nyeret saya reklamasi, yang bikin anarkis di KPK. Kan tujuannya cuma itu. Tujuannya cuma satu, gimana Ahok bisa masuk penjara nggak ikut pilkada. Ahok, aku lebih ngetop di penjara. Ditulis oleh Mpok Desi dari sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Membicarakan nama Ahok tidak akan pernah habisnya. Dia adalah salah satu tokoh yang penulis kagumi selain Gus Dur dan Jokowi. Ketiganya begitu sederhana dalam melayani. Melayani rakyatnya, itulah yang dilakukan oleh ketiganya saat memegang amanah rakyat. Jabatan yang terdengar prestis ternyata bagi mereka tidak lebih dari sebuah pelayanan. Mengapa penulis menyebutnya pelayanan? Karena istilah pelayanan lebih terdengar tulus dari hati. Lihatlah di negeri ini, masih banyak pemimpin atau pejabat yang beranggapan jadi pemimpin itu berarti memimpin dengan kuasa mutlak atas apapun, tidak perlu mendengar dan cukup didengar saja. Kenyataan terbodoh dan menyedihkan karena model pemimpin seperti ini masih teramat banyak di negeri ini. Merekalah si mulut manis beracun yang menjerat rakyat saat masa kampanye. Tetapi ketika kemenangan sudah di tangan, maka racun itu pun perlahan mencekik rakyatnya tanpa ampun. Jakarta pastinya tidak akan pernah lupa kehadiran mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Ahok atau BTP nyatanya tidak mampu membuat rakyat Jakarta membenci sosoknya sekalipun ia dibalik jeruji. Seperti juga Ahok yang tidak menyisakan dendam kepada mereka warga Jakarta yang telah mengirimnya selama 2 tahun ke Makobrimob Kelapa II Depok. Ironisnya, kehilangan itu bukan semata milik warga Jakarta, tetapi juga Indonesia yang menangis ketika Ahok dijebloskan ke penjara dengan tidak adil. Sulit mengerti jalan pikiran Ahok, tapi faktanya putusan hakim itu diterima dengan hormat sebagai bentuk kepatuhannya terhadap hukum di negeri ini. Teringat penulis saat Ahok membukukan badannya menghormati dan menerima putusan hukum. Bukan hanya nyali besar, tetapi kedewasaan dan kepasrahan imannya. Mungkin itulah yang menjadi kekuatan Ahok. Kekuatan yang sama itu juga membuat Ahok tegar saat program talkshow bertajuk BTP Menjawab yang sedianya tayang perdana di stasiun Metro TV pada Kamis 11 Juli 2019 dibatalkan. Hingga kini, tidak ada penjelasan dari stasiun Metro TV selain komentar dari pemimpin redaksi Don Bosco yang menjelaskan poster BTP Menjawab yang beredar di media sosial itu bukan poster resmi yang dikeluarkan redaksi Metro TV. Padahal Ahok sendiri membenarkan mengenai dirinya akan mengisi program berdurasi 3 jam itu di Metro TV. Eksklusif nanti kejutan. Intinya promosinya tanggal 11 Juli 2019, acara programnya mulai tayang 18 Juli 2019. Saksikan di Metro TV, ujar Ahok, Kamis 7 Juli 2019. Dikutip dari kompas.com. BTP Menjawab memang tidak tayang pada 11 Juli lalu, tetapi bukan berarti Ahok bungkam. Kita tentunya mengenal Ahok yang pantang menutup mulutnya. Banyak jalan menuju Roma adalah ungkapan pantang surut Ahok yang kemudian menghadirkan BTP Menjawab dalam vlog yang dibuatnya. Bercerita jujur, hari-harinya saat menjalani masa hukuman di Makobrimob mengajari kita cara mensyukuri hidup ini. Sekaligus juga belajar mendengar suara Tuhan yang bukan halusinasi seperti elit tertentu. Waktu awal masuk saya juga gak boleh lari-lari keluar, Makobrimob 60 hektar. Kenapa? Kalau napi lain boleh asal jangan keluar pagar, saya gak boleh. Kata Ahok dikutip dari konten BTP Menjawab di YouTube Panggil Saya BTP, dikutip dari kompas.com. Rupanya, bukan tanpa alasan Ahok mendapatkan perlakuan tersebut. Tak lain untuk menghindari kemungkinan adanya keluarga napi mengajak berfoto dan dikhawatirkan asumsi di luar sana Ahok tidak berada di Mako. Penulis berpendapat tidak banyak orang hebat seperti Ahok selain Jokowi dan Gus Dur tentunya. Kita dibuat kagum dalam vlog BTP Menjawab Ahok menjelaskan sekalipun dibalik jeruji besi, tetapi Tuhan tidak meninggalkannya. Bahkan segala yang terjadi bukanlah sebuah kebetulan dan selalu ada hikmahnya. Kalau kita gunakan perspektif kita yang salah, jatuh satu tingkat mengasihani diri, langsung depresi. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata Allah, kita tahu Allah izinkan ini terjadi pada hidup kita. Kita tahu kesulitan yang kita hadapi bukan untuk menjatuhkan, tapi mempromosikan kita. Kata Ahok dikutip dari tribunnews.com.
Berseloroh Ahok yang mengatakan akibat di penjara namanya lebih terkenal dibandingkan harus kampanye. Aku lebih ngetop di penjara, betul gak? Kalau mau pakai uang 2 triliun rupiah untuk kampanye gak dapat tuh, seluruh dunia saya bisa kena. Karena syok semua orang gubernur aktif seperti itu. Lalu apalagi cuma segitu senangnya? Gak, lanjut Ahok dikutip dari tribunnews.com. Ahok memang pribadi yang luar biasa, menyerahkan hidupnya di dalam tangan dan rencana Tuhan. Bahkan penulis saja tidak mampu menahan haru saat menuliskan artikel ini. Bagaimana mungkin Ahok bercanda mengatakan dirinya lebih terkenal akibat dipenjara dibandingkan harus kampanye? Menurut penulis, ungkapan tersebut sangatlah tidak adil untuk Ahok. Seperti juga tidak adil ketika dalam vlog tersebut Ahok mengatakan jika waktu bisa dimundurkan, ia tetap akan memilih berada di Makobrimob ketimbang kemungkinan menjadi gubernur lagi. Meyakini waktunya di Makobrimob sangatlah berharga saat ia bisa mengendalikan dirinya. Bagi Ahok, balai kota hanya bisa dikuasainya selama 5 tahun. Tetapi berada di Mako membuatnya terpaksa belajar menguasai diri saya seumur hidup. Maafkan penulis jika tidak setuju. Bagi penulis, Ahok telah selesai menjalani masa hukumannya selama 2 tahun. Makobrimob juga bukan tempat untuk mengasingkan Ahok atau satu-satunya cara Ahok seumur hidup untuk mengendalikan dirinya. Ahok benar dirinya lebih ngetop di penjara, tetapi penjara bukan tempat untuk Ahok. Membungkam Ahok, membunuh karakter atau bahkan menjegalnya berkiprah di negeri ini adalah kebodohan. Indonesia butuh sosok Ahok bukan hanya satu, tetapi banyak. Seperti juga Indonesia membutuhkan lebih banyak sosok Jokowi dan Gus Dur. Merekalah contoh orang-orang hebat yang rendah hati dan berhati bersih. Mereka yang bersedia menjadi pelayan bagi rakyatnya, tidak hanya memberikan waktu tetapi juga hatinya tanpa pamrih. Sedih dan terharu dengan kerendahan hati Ahok bahwa dirinya ngetop di penjara. Bukti penjara tidak menjadikan nama Ahok cemar. Sekaligus bukti bahwa sekalipun Ahok telah menjalani hukumannya tidak menjadikan dirinya manusia bebas. Bukan sosok Ahok yang ditakuti oleh pengecut di luar sana, tetapi pikiran dan suara Ahok yang jujur dengan kebenaran yang melekat padanya. Bagaimanapun itu, Ahok adalah manusia bebas. Ia bebas berpendapat dan bersuara di negeri ini, sama seperti warga Indonesia lainnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.